semangat untuk aku, semangat untuk kamu, dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di... Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Pandega Jaya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Silviana Juwita Tahun, saya berasal dari Soe, saya bersekolah di SMA Kristen Pandega Jaya. Dan perkenalkan, nama saya Dewi Gahitemba, saya berasal dari Sumba, dan saya juga bersekolah di SMA Kristen Pandega Jaya kelas 10. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang fenomena perundungan yang terjadi di kalangan remaja. Nah, kata bullying itu tidak asing lagi bagi kita semua, karena bullying itu sering terjadi di kalangan remaja. Jadi, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang dengan sengaja untuk menyakiti korban bully. Jadi apa sih penyebab dari bullying tersebut? Jadi, penyebab dari adanya bullying yaitu pelaku memiliki kontrol diri rendah. Ketika pelaku tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia akan melakukan bully. Dan itu akan membuat korban bully tersakiti. Apa sih akibat dari bullying tersebut? Jadi, akibat dari adanya bullying yaitu ketika seseorang pernah menjadi korban bully, maka dia akan mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup yaitu dengan cara bunuh diri. Jadi hampir sama dengan saya membaca sebuah berita yang ada di media sosial, yaitu seorang anak SD penjual kerupuk yang dibully hingga depresi dan tidak mau untuk bersekolah. Ya, itu juga hampir sama. Jadi, kalau kalian semua penasaran, dan saya akan menceritakan tentang kasus itu. Jadi, pada suatu hari ada seorang anak SD yang bernama RS, dan dia seorang anak penjual kerupuk. Dan pada suatu hari dia tidak sengaja bersama kawan-kawannya bermain sepak bola di dalam kelas ketika jam pelajaran kosong. Dan tanpa sengaja, bola yang ditendang oleh anak tersebut yang bernama RS tidak sengaja mengenai jam dinding, dan jam dinding itu pun pecah. Dan pihak sekolah menyuruh orang tua dari RS itu untuk menanggung jawab. Jadi padahal orang tua dari RS kegiatan ekonominya sangat kritis. Bapaknya hanya seorang tukang bangunan dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Dan itu sangat membuat orang tua dari RS stres. Dan pada suatu hari ketika RS bangun tidur dan ibunya melihat RS memegang kepalanya, dan ibu RS tidak tahu kenapa RS memegang kepalanya. Dan orang tua dari RS tidak mengetahui bahwa RS telah dibully. Jadi setelah ibu RS melihat bahwa RS mengalami kepalanya yang sakit, maka ibu RS membawa RS ke rumah sakit. Dan setelah itu dokter memeriksa RS, dan ternyata dokter berkata bahwa RS tidak mempunyai penyakit apa-apa. Dan setelah pulang, RS mengalami stres, dan setelah mengalami stres dan dia juga menjadi depresi. Dan pada saat itu juga orang tua dari RS baru merasa kalau RS dibully oleh kawan-kawan kelasnya. Jadi itu dia cerita tentang bully. Jadi kalau sudah begini, siapa sih yang salah? Oke, kalau menurut saya sih pihak yang salah yaitu pihak anak tersebut, yaitu RS, karena dia kan sudah mengetahui kalau di dalam kelas ada jam dinding. Kenapa dia masih bermain sepak bola di dalam kelas? Oke, kalau menurut saya dari pihak sekolah, karena mereka sudah melihat si RS dan teman-temannya bermain sepak bola dalam kelas, tapi mereka tidak mencegahnya sehingga si RS tidak sengaja menjatuhkan jam tersebut. Nah teman-teman, kalau menurut teman-teman siapa yang salah? Bisa komen di kolom bawah sini. Kalau sudah begini sangat disayangkan, karena banyak pembulian yang terjadi sehingga anak-anak akan stres dan memilih teman mereka. Ya, itu juga sangat merugikan banyak orang. Jadi menurut survei saya kepada 6 kawan saya, mereka menceritakan pengalaman hidup mereka, yaitu mereka pernah dibully, dan ketika mereka dibully, mereka tidak mau lagi untuk bertemu dengan orang dan juga tidak mau keluar dari rumah. Jadi itu menurut survei saya.
Oke, di sini ada salah satu cara untuk kita bisa mencegah kejadian pembulian tersebut, yaitu kita bisa mensosialisasikan di sekolah maupun di masyarakat, yaitu kalau di sekolah kalau ada upacara bendera tersebut atau ada amanat dari kepala sekolah, kita bisa mensosialisasikan, atau kita juga bisa membuat poster untuk tempel di sekitaran desa-desa. Oke, kalau dari saya, cara pencegahan terjadinya bullying yaitu ketika kita memiliki kawan yang pernah menjadi korban bully dan kita bisa memotivasi dia, mendorong dia untuk tetap berjuang walaupun dia pernah dibully. Dan itu dapat membuat anak tersebut lebih bersemangat lagi dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum kami menutup, kami memiliki kata-kata motivasi untuk kalian semua. Kalau kamu memiliki mimpi, berjuanglah untuk mimpi tersebut. Ini bukan tentang berapa kali kamu ditolak, berapa kali kamu gagal, tetapi berapa kali kamu bangun dan berjuang untuk bisa bertahan. Dan jika kamu pernah mengalami sebuah kegagalan dalam hidupmu, bangkitlah, berjuanglah, dan itu dengan adanya kegagalan tersebut itu dapat memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu buat dan kesalahan yang kamu timpa ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Jadi, semangat untuk aku, semangat untuk kamu, dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di... Oke, sebelumnya kami memiliki pertanyaan untuk kalian semua. Menurut kalian semua, apa sih itu bullying? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana perasaan kalian ketika ada kawan kalian yang membuli kalian sendiri? Jadi ini sekian podcast dari kami. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa.